Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok terakhir akan mempresentasikan tentang manajemen konflik dari mata kuliah manajemen resolusi konflik. Pengertian konflik yaitu kondisi terjadinya ketidaksesuaian antara nilai-nilai atau tujuan yang ingin dicapai baik di dalam diri sendiri maupun dalam hubungan dengan orang lain. Konflik juga bisa disebut sebagai kondisi yang saling bertabrakan, tidak sesuai, terjadi perseteruan, perkelahian, dan juga interaksi yang bertentangan. Konflik bisa disebabkan dari berbagai faktor, yaitu misalnya kegagalan komunikasi, masalah hubungan pribadi, serta struktur organisasi yang bermasalah. Konflik terdiri dari lima lokus, yaitu konflik antar individu, konflik internal tim, konflik internal organisasi, dan konflik antar organisasi. Semakin luas lokus konflik, semakin kompleks permasalahannya dan semakin sulit mencari solusi. Jadi terjadinya konflik itu dapat menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya yaitu manajemen. Manajemen adalah kegiatan mengelola sumber daya secara efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi manajemen konflik adalah usaha-usaha yang perlu dilakukan dalam rangka mencegah atau menghindari terjadinya konflik serta mengurangi resiko dan menyelesaikan konflik sehingga tidak mengganggu kinerja organisasi. Jadi meskipun demikian itu konflik itu tidak perlu dihindari apalagi ditakuti. Konflik itu hanya butuh penyelesaian yang baik karena konflik itu apabila dikelola dengan benar justru berubah menjadi kekuatan baru yang sangat besar dalam berinovasi serta sangat potensial untuk mengembangkan sebuah organisasi. Manajemen konflik bertujuan untuk mencegah kemungkinan terjadinya konflik, terus menghindari dari adanya konflik yang terjadi. Terus yang ketiga yaitu mengurangi dampak risiko yang diakibatkan oleh adanya konflik, dan yang keempat menyelesaikan konflik dalam waktu sesingkat mungkin. B. Langkah-langkah pengelolaan. Konflik seringkali terjadi dalam hubungan interpersonal maupun dalam hubungan organisasi dan bisa menjadi hal yang positif jika ditangani dengan tepat. Namun kita dididik untuk sebisa mungkin menghindari suatu konflik. Konflik tidak harus selalu mengakibatkan kegagalan, kesalahan, atau menyebabkan putusnya hubungan individu. Menurut Stefanin, terdapat 5 langkah meraih perdamaian dalam suatu konflik. Langkah-langkah dasar dalam mengatasi kesulitan yaitu yang pertama, pengenalan. Kesenjangan antara keadaan yang ada atau yang teridentifikasi dan bagaimana keadaan yang seharusnya. Satu-satunya yang menjadi perangkap adalah kesalahan dalam mendeteksi atau tidak memperdulikan masalah atau menganggap ada masalah padahal sebenarnya tidak ada. Yang kedua ada diagnosis. Diagnosis merupakan langkah yang terpenting, metode yang benar-benar telah diuji mengenai siapa, apa, mengapa, di mana, dan bagaimana berhasil dengan sempurna. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal yang sepele. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Mengumpulkan masukan mengenai jalan keluar yang memungkinkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya. Kemudian menyaring penyelesaian yang tidak dapat diterapkan atau tidak praktis dan menyelesaikannya dengan cara yang terbaik. Yang keempat ada pelaksanaan. Akan selalu ada keuntungan dan kerugian, namun jangan biarkan pertimbangan ini terlalu mempengaruhi pilihan dan arah pada kelompok tertentu. Yang kelima ada evaluasi. Penyelesaian itu sendiri akan dapat melahirkan serangkaian masalah baru. Jika penyelesaian itu tampak tidak berhasil, kembalilah ke langkah-langkah sebelumnya dan cobalah lagi. Strategi mengatasi konflik, yaitu yang pertama, strategi mengatasi konflik dalam diri individu. Untuk mengatasi konflik dalam diri individu,
diperlukan setidaknya 7 strategi, yaitu yang pertama menciptakan kontak dan membina hubungan. Yang kedua, menumbuhkan rasa percaya dan penerimaan. Yang ketiga, menumbuhkan kemampuan atau kekuatan diri sendiri. Yang keempat, menentukan tujuan. Yang kelima, mencari beberapa alternatif. Yang keenam, memilih alternatif. Dan yang ketujuh, merencanakan pelaksanaan jalan keluar. Strategi mengatasi konflik antar pribadi. Untuk mengatasi konflik dalam diri individu diperlukan paling tidak 3 strategi. Pertama, strategi kalah-kalah. Dalam strategi ini, konflik bisa diselesaikan dengan cara melibatkan pihak ketiga. Bila perundingan mengalami jalan buntu, maka pihak ketiga diundang untuk campur tangan oleh pihak-pihak yang berselisih atau barangkali bertindak atas kemauannya sendiri. Ada 2 tipe utama dalam campur tangan pihak ketiga, yaitu arbitrasi. Pihak ketiga mendengarkan kedua belah pihak yang berselisih, kemudian mediasi dipergunakan oleh mediator untuk menyelesaikan konflik, tidak seperti yang diselesaikan oleh arbitrator. Yang kedua yaitu strategi menang kalah. Beberapa cara yang digunakan untuk menyelesaikan konflik dengan win-loss strategi dapat melalui penarikan diri, taktik-taktik penghalusan dan damai, bujukan, taktik pelaksanaan, dan penekanan. Yang ketiga yaitu strategi menang-menang. Ada 2 cara di dalam strategi ini yang dapat dipergunakan sebagai alternatif pemecahan konflik interpersonal, yaitu pemecahan masalah terpadu dan konsultasi proses antar pihak. Adapun strategi mengatasi konflik organisasi. Beberapa strategi yang bisa dipakai untuk mengantisipasi terjadinya konflik organisasi diantaranya adalah pendekatan birokratis. Pendekatan ini dalam organisasi bertujuan mengantisipasi konflik vertikal, didekati dengan menggunakan cara hierarki struktural. Pendekatan intervensi otoritatif dalam konflik bilateral. Pendekatan sistem. Model pendekatan perundingan menekankan pada masalah-masalah kompetisi, dan model pendekatan birokrasi menekankan pada kesulitan-kesulitan dalam kontrol. Maka pendekatan sistem adalah mengkoordinasi masalah-masalah konflik yang muncul. Yang terakhir yaitu reorganisasi struktural. Cara pendekatan ini dapat melalui mengubah sistem untuk melihat kemungkinan terjadinya reorganisasi struktural, bertujuan untuk meluruskan perbedaan kepentingan dan tujuan yang hendak dicapai kedua belah pihak.